warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Ababil, NIM 858948209 dari UPBJJ UT Jember. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah praktikum IPA di SD tentang pencemaran lingkungan. Dalam kegiatan praktikum ini akan dapat menunjukkan satu bentuk pencemaran perairan yang dapat diakibatkan oleh produk industri yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu deterjen serbuk. Nah, deterjen dalam kadar tertentu dapat mengganggu kehidupan organisme target maupun non target. Nah, dalam kegiatan ini saya akan mengembangkan keterampilan proses mengamati, membuat hipotesis dan mengukur serta menyimpulkan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum mengenai perkecambahan, di mana saya mau melihat pengaruh deterjen terhadap kacang hijau. Sebelum melakukan praktikum, memerlukan beberapa alat dan bahan, diantaranya yaitu yang pertama tentunya deterjen 1 gram, kacang hijau, kapas, gunting, garis, gelas label, gelas, air 1 gram, dan air PDAM. Langkah-langkah yang saya akan lakukan, yang pertama, saya akan menaruh deterjen ke dalam air dan 1 waduk tanpa sampai merata dan tanpa ada proses aduk secara perlahan. Setelah diaduk-aduk, kita siapkan label-label. Kita tuang pada tarutan 100 sejumlah 500 juga. Setelah 500 ml kita tuang larutan 100 terhadap kepada larutan 50% hingga ukurannya sama. Lalu kita berikan sampai penuh kembali dengan air PDAM larutan 50%. Kita tuangkan lagi larutan 50% ke 25% sebagai perbandingan. Kita berikan air PDAM lagi ke larutan 25%. Lalu kita tuang kembali larutan 25% ke 12,5%. Kita berikan air PDAM ke larutan 12,5%. Lalu kita tuang kembali larutan 12,5% ke larutan 6,25%. Kita berikan air PDAM kembali ke larutan 2,5%. Lalu kita tuang kembali larutan 6,25% ke larutan 3,1%. Nah, di sini ada botol yang berisi air PDAM. Kita berikan air PDAM dengan takaran yang sama.
saya akan menaruh di setiap larutan. Setiap larutan ada 10 biji kacang hijau. Setelah kita melakukan atau menaruh biji kacang hijau pada setiap larutan, lalu kita simpan larutan ini di dalam kedap cahaya atau ditutup dengan kardus. Saya sudah menyiapkan kardusnya di sini. Lalu nanti kita akan simpan di tempat yang tertutup dan tidak terkena sinar matahari. Kita tunggu selama 12 jam dari sekarang jam 5 pagi sampai nanti sore pada jam 5. Nah, setelah 12 jam, untuk selanjutnya kita siapkan terlebih dahulu konsentrasi untuk kita pindahkan kacang hijau pada konsentrasi dan siap untuk ditanamkan. Kita siapkan dulu. Untuk selanjutnya kita pindahkan kacang hijau yang sudah direndam selama 12 jam ke tempat yang telah saya sediakan atau konsentrasi sama sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Saya pindahkan ke konsentrasi 100, dipisahkan tanpa terikut airnya. Lakukan hal yang sama pada setiap konsentrasi. Apabila telah disiram dengan air larutan pada setiap konsentrasi, selanjutnya kita simpan pada tempat yang gelap dan kita tunggu selama 24 jam. Nah, selanjutnya setelah 24 jam kita ukur kacang hijau menggunakan garis muri. Kita keluarkan biji kacang hijau. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung ukur akar pada kacang hijau. Kita ambil label 1, kita hitung dalam mili. Di mana di sini sudah terlihat ukurannya. Kita catat pada lembar pengamatan. Selanjutnya kita ambil label pada konsentrasi 50%. Untuk selanjutnya setelah kita ukur semua kacang hijau ini, kita kembalikan lagi ke tempat konsentrasinya. Nah, setelah dimasukkan kembali ke tempat konsentrasinya, kita siram kembali dengan air konsentrasinya. Kita akan menyiramnya dengan 3 sendok. Lakukan hal yang sama pada setiap konsentrasi sesuai dengan air konsentrasi. Setelah kita siram, kita tunggu kembali selama 24 jam. Kita lihat pada esok hari. Sekarang saya akan melakukan pengamatan yang kedua setelah 48 jam, di mana saya akan mengukur kembali setiap konsentrasi. Kita ambil label satu saja. Terlihat bahwa pada konsentrasi 100 tidak ada perkembangan dari waktu pengamatan pertama, tetap tidak sampai dari 4 mm. Nah, kita akan melanjutkan mengukur semuanya pada setiap konsentrasi sampai konsentrasi kontrol. Kita akan mencatatnya hasil dari setiap konsentrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari praktik pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau, semakin tinggi konsentrasi larutan, semakin terhambat proses perkecambahan kacang hijau. Nah, pada konsentrasi deterjen tinggi, biji tidak tumbuh karena zat kimia dalam deterjen merusak jaringan biji dan menghambat penyerapan air. Jadi sekian praktikum mata kuliah IPA DSD, praktikum IPA DSD dari percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.